أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لرضا الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا وترتيب هذه الحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع الملائكة المقربين والقربين الرحمين وجميع الملائكة وحسن حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل أصحاب كل المؤمنين وجميع الصحابة والتابعين وتابع التابعين وجميع العلماء والأولياء والفقهاء والمحدثين والمفسرين جميع مشايخ والمفسرين وسن حضرة سيدنا الشيخ جلال الدين السويدي الشيخ جلال الدين المحلي الشيخ الصاوي الشيخ فخر الدين الرازي الشيخ متولى الشعراوي وجميع مشايخنا وأساتذتنا وسن أحمد جزولي بن رضي جزولي كيسين الدين جزولي Kiai Nurul Huda Jazuli, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Fuad Madim Jazuli, Kiai Ul Jazuli, Kiai Mahfud Sirat wa Badriya wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Dul Faqar wa Ahmad Muhammad wa alfa ya khadim wa khadim Muhammad bin Ismail Jabul wa jami' amwatina wa jami' al-muslimin wal muslimat wa khususna hadrati jami' ahli duras mandalam al-ahya'i minhum wal amwat siwarihim wa kibarihim khususna hadrati Sayyid Al-Azhar wa Mbah Mujahid wa Mbah Abdul Qahar wa Yahjir wa Bidam wa Jamiyati wa Yahjir wa Mansur wa jami' amwatina wa jami' muslimin wa muslimat wa ghafarallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين إنك أنت الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, surat Al-Isra ayat 12. Waja'alna lan dadekake sapa ingsun, dadekake tegese nyiptakake sapa ingsun, dadekake tegese nyiptakake sapa ingsun al-laila ing bengi wan nahara lan ing raina, dadekake ayataini ing rong ayat loro, ing rong ayat utawa ayat loro, dalataini kang nuduhake karone ayataini, ala kudratina ing atase kuwasa ingsun, ingsun Allah. Famahawna ayatal laili, famahawna mongko nuli ngelebur sapa ingsun, ayatal laili ing ayat yaiku wengi, Tamasna tegese busek sapa ingsun nuraha ing cahayane, ya Allah ya Rabbi ya Karim, nuraha ing cahayane ayat, ayatal laili niku bidhalami kelawan pepeteng, tujuane litas kunu drapun padha anteng sapa sira kabeh, fihi ing dalem lail, lawal ayatu utawi
wal idhofatu nggih. Wal idhofatu utawi idhofae lafat ayatul lail niku. Wal idhofatu utawi idhofae ayatul lail iku lil bayani krana arahe makna jelasake. Jadi idhofah lil bayan yang artinya yaiku. Jadi ayatul lail ing ayat yaiku wengi. Wa ja'alna lan dadiake sapa ingsun ayatan nahari ing ayate ta pertanda yaiku rahina dadiake mubasiratan ingkang ya Allah ya Rabbi ya Karim mubasiratan ingkang ningali ay mubsaran fiha bidau'i ay mubsaran tegese kang den tingali apa fiha ing dalam ayat bidau'i sebab pepadang tujuane siang itu dijadikan terang benerang adalah kita betahu drapun podo nubrih sapa sira kabeh fihi ing dalam nahar fadlan ing anugerah min rabbikum saking pangeran sira kabeh. Mencari anugerah dari Tuhan kalian semua caranya bil kasbi kelawan makaryo dengan bekerja. Wali ta'lamu adadas sinina wal hisab. Wali ta'lamu lan drapun padha ngerti sapa sira kabeh. Bima kelawan karone lail lan nahar adadas sinina ing wilangane pira-pira taun. Wal hisaba lan hitungan lil awqati kedue pira-pira waktu. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Wa kullu syai'in lan merinci sapa ingsun ing saben-saben swiji-wiji. Yuhtaju kang den butuhake apa ilaihi maring syai' fassalnahu tafsila. Fassalnahu nafsili wis nafsili merinci atau jelasake sapa ingsun ing syai' tafsilan kelawan jelasake temenan. Ai bayannahu tegese jelasake sapa ingsun ing syai' tabyinan kelawan mertelake temenan. Pun. Terus niki sekarang surat Al-Isra ayat 12 membahas mengenai ayatul laili wan nahar. Itu ayat pertanda yang berupa malam dan juga siang. Niki ingin akan tafsir secara globalnya dari Syekh Jalaluddin Asyuti. Beliau dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Dan kami menjadikan, dan saya yakni Allah menjadikan malam dan juga siang merupakan dua ayat yang menunjukkan aidallataini ala qudratina. Dua pertanda yang menunjukkan atas kuasa saya, yakni Allah Ta'ala. Dua ayat yang menunjukkan atas betapa agungnya kekuasaan Allah. Famahawna ayatal laili ay tamasna nuraha bidzalami litaskunu fi. Maka lalu kami menghapuskan ayat
yang berupa malam, dengan arti kami menghapuskan cahaya di waktu malam hari dan digantikan dengan sebuah kegelapan, tujuannya litaskunu fihi, agar kalian semua itu bisa merasakan ketenangan di dalamnya, di dalam malam tersebut. Wal idhafatu lil bayani, idhafah yang ada di dalam ayatul lail, lafaz ayatul lail itu untuk lil bayan. Wa ja'alna ayatan nahari mubashiratan ay mubasharan fihi bitawi, dan kami jadikan sebuah pertanda yang berupa siang hari itu merupakan waktu untuk bisa digunakan melihat, ay mubasharan fiha bitawi, ya. Siang hari itu waktu merupakan waktu yang bisa digunakan untuk melihat di dalamnya karena ada cahaya yang terang benderang. Litabtahu fihi, ini tujuan dijadikannya siang hari, dijadikan terang benderang adalah litabtahu fihi, agar kalian itu semua mencari fadlan mir rabbikum bil kasbi, agar digunakan untuk mencari anugerah rizki, anugerah dan rizki dari Allah Ta'ala dengan cara bil kasbi, dengan cara kalian semua itu bekerja di dalamnya. Walita'alamu bihima adadas sinina wal hisab, dan agar kalian semua dengan adanya siang dan malam itu bisa mengetahui tahun-tahun wal hisab, dan juga hitungan-hitungan lil awqat, bagi waktu. Wa kullu syai'in yuhtaju ilaihi fassalnahu tafsila, dan setiap segala sesuatu yang dibutuhkan itu sudah kami jelaskan sejelas-jelasnya. Atas intinya ayat ini Allah Ta'ala ingin membahas mengenai yang namanya ayatul laili wan nahar, sebuah pertanda yang berupa malam dan juga siang. Oke, intinya adalah kita itu bagaimana caranya kita itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu semua merupakan sebuah pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita untuk mau berangan-angan. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk berangan-angan mengenai ayatul laili wan nahar. Ayat atau sebuah pertanda yang berupa siang dan juga malam. Bon, niku ngoten. Sekarang begini, kita bahas mengenai hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sekali lagi, ini perlu terus kami sampaikan bahwa yang namanya Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang sebelumnya, antara satu surat dengan surat yang sebelumnya, itu pasti ada wajhul munasabah atau bentuk keserasian. Ya, ada bentuk sebuah keserasian antara satu ayat dengan ayat yang sebelumnya, antara surat dengan surat yang sebelumnya. Itu pasti ada bentuk keserasiannya. Makanya tengeri ketika akan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ayat ini kan membahas mengenai tentang yang namanya sebuah pembahasan mengenai hikmahnya Allah Ta'ala menciptakan malam dan juga siang. Sedangkan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kemarin, iki awak dhewe ora iso, awak dhewe gak iso paham hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya kalau kita belum paham dengan ayat yang sebelumnya. Makanya dengar iki dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh di dalam keserasian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu ada 3 bentuk. Yang pertama kan ayat ini membahas mengenai ayat al-ayatul laili wan nahar, sebuah pertanda yang berupa siang dan juga malam. Hubungannya dengan ayat yang sebelumnya apa? Tengeriki versi yang pertama mengatakan bahwa
Kalau dalam ayat-ayat yang kemarin itu Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan terhadap yang namanya Al-Quran sebagai bentuk, yang namanya Al-Quran merupakan sebuah bentuk hidayah, sebuah bentuk hidayah petunjuk terhadap jalan yang sangat lurus. Artinya apa? Berarti kemarin Allah Ta'ala itu seperti yang diterangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh annahu ta'ala lamma bayyana fil ayat al-mutaqaddimah ma'ausala ilal khalqi min amiddin wa huwa al-Qur'an atba'ahu bi bayani ma'ausala ilaihi min ni'amid dunya. Jadi kalau ayat yang sebelumnya itu kan menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan Al-Quran kepada kita para manusia digunakan sebagai petunjuk kepada jalan yang sangat lurus. Ini merupakan sebuah nikmat yang sifatnya ni'amiddin, nikmat agama. Lah, pada ayat ini Allah Ta'ala itu ingin menjelaskan dan memberikan kepada kita nikmat-nikmat dunia. Jadi hubungannya ayat yang kemarin itu menjelaskan masalah nikmat-nikmat agama yang berupa Al-Quran. Allah Ta'ala memberikan Al-Quran kepada kita. Sedangkan untuk kali ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan dan memberikan kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu memberikan nikmat dunia, ni'amid dunia. Berupa apa? Tentang yang namanya ayatul laili wan nahar, ya, siang dan juga malam itu termasuk nikmat-nikmat dunia. Nah, ini masih dalam satu kategori berupa nikmat. Ini nikmat nikmat agama. Sekarang kita diberi nikmat yang namanya nikmat dunia. Pun itu satu versi yang mengatakan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Versi lain ada yang mengatakan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, enak para ulama itu ya ngono kuwi, Pak. Angen-angen, para ulama ini benar-benar angen-angen sehingga bisa menemukan makna dan siri rahasia pada setiap ayatnya. Ada versi yang kedua mengatakan bahwa hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kita sudah tahu bahwa yang namanya Al-Quran kemarin itu dijadikan sebagai petunjuk pada jalan yang sangat lurus. Kan seperti itu. Yang mana ini intinya adalah mengajak atau menunjukkan kepada yang namanya sebuah tauhid, mengesahkan terhadap Allah. Maka sama dalam ayat ini pembahasan mengenai siang dan juga malam, kita diperintahkan angan-angan tidak lain tidak bukan agar kita bisa menemukan betapa agungnya kuasa Allah sehingga kita bisa mentauhidkan terhadap Allah. Gampangannya ngomong begini. Kalau kemarin kita itu diajarkan bagaimana caranya tauhid mengesahkan terhadap Allah melalui jalur Al-Quran, maka dalam ayat ini kita diperintahkan agar kita bisa mentauhidkan terhadap Allah Ta'ala melalui berangan-angan terhadap alam semesta. Kenapa berangan-angan melalui alam semesta? Karena orang yang benar-benar mau berangan-angan terhadap alam semesta ini, dia akan juga dimudahkan, dia akan dibukakan untuk bisa mentauhidkan, mengesahkan terhadap Allah. Pun itu versi yang kedua. Versi yang terakhir, ini yo masuk bisa. Sebagai ulama iso golek wajhul munasabah atau bentuk keserasian. Yang terakhir, bentuk keserasian yang disebutkan oleh para ulama adalah kemarin itu dijelaskan bahwa wa kanal insanu ya Allah ya Rabbi ya Karim dalam ayat kemarin wa kanal insanu ajula. Yang namanya manusia itu merupakan hal yang sifatnya itu terburu-buru. Maka sama yang namanya malam dan juga siang didahulukan oleh para ulama. Yang namanya malam dan juga siang itu sifatnya juga terburu-buru. Ya, jadi menungso ambil siang dan juga malam itu sifatnya sama, yaitu sama-sama terburu-buru. Dengan redaksi yang didahulukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh annahu lamma wasafa al-insana bikaunihi ajulan ay muntakilan min sifatin ila sifatin wa min halatin ila halatin bayyana anna kulla ahwali hadzal alam kadzalik wa huwa al-intiqal minan nur ila dhulmah wa bididdi wa intiqali nuril qamari minaz ziyada ila nuqsani wa bididdi wallahu a'lam. Kalau kita angan-angan sebenarnya yang sifatnya itu terburu-buru bukan hanya manusia,
Tapi yang namanya siang, yang namanya malam, itu juga sifatnya juga terburu-buru. Maksudnya apa? Kamu lihat coba, yang namanya siang, ya, yang namanya siang seperti ini. Kita lihat, yang namanya panasnya matahari, yang kita mulai dari pagi, itu nanti lama-lama dalam jangka waktu yang dekat, lama-lama cahayanya juga hilang. Sama seperti halnya bulan juga sama. Bulan itu awalnya bulan itu kosong, ya, tidak ada. Kemudian lama kelamaan menjadi seperempat, ya, seperempat. Maranguntan menjadi sampai setengah. Hingga lama 3/4, hingga lama-lama yang namanya bulan itu menjadi sempurna. Dalam jangka waktu 15 hari itu menjadi full, kemudian dari 15 hari, dari tanggal 15 ke bulan 30, bulan juga lama-kelamaan menjadi berkurang. Ini bentuk daripada yang namanya malam dan juga siang, itu juga memiliki sifat yang sama dengan manusia, yaitu sifat terburu-buru. Pun ini membahas mengenai tentang yang namanya wajhul munasabah atau hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Kita lanjutkan lagi, tengeriki juga dilanjutkan. Ini terlalu Pak. Bahas mengenai ayatul laili wan nahar. Pun kita lanjut. Wa ja'alna ayatal laili wan nahari wa ja'alna laila wan nahara ayatain. Dan kami menjadikan, dengan arti kan menciptakan malam dan juga siang sebagai dua pertanda. Nah, ya, Syekh Mutawalli Asy'arawi menjelaskan dari kalimatnya itu kan wa ja'alna laila wan nahara ayatain, dan kami jadikan malam dan siang itu sebagai dua pertanda. Berarti kita bisa memahami bahwa yang namanya setiap zaman, baik itu malam ataupun siang, itu merupakan wadah untuk terjadinya sesuatu, untuk sebuah kejadian. Sehingga setiap daripada siang dan juga malam itu memiliki fungsinya masing-masing. Sehingga kalau yang namanya siang dan juga malam itu memiliki fungsinya masing-masing, maka keduanya ini saling melengkapi. Bukanlah bahasane lawan, ya, bukanlah lawan. Bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa ja'ala likulli minhuma muhimmatan la tata'atta ma'al-akhar fahuma mutaqabilani la mutadaddani. Iling-ilingan. Falaisal lailu diddan nahar wala naharu diddan lail. Karena yang namanya malam itu memiliki fungsi sendiri, siang juga memiliki fungsi sendiri, maka yang namanya siang dan juga malam itu saling melengkapi, bukan suatu hal yang sifatnya itu bertentangan. Paham ya? Jadi nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang namanya siang dan juga malam itu suatu hal yang bertentangan, wah ini jelas salah. Nggak bisa suatu malam dan juga siang dianggap suatu hal yang bertentangan, itu nggak bisa. Bertentangan itu ketika satu hal dengan hal yang lainnya itu memiliki sifat yang sama-sama bertabrakan. Itu namanya bertentangan. Tapi yang namanya siang dan juga malam itu bukan suatu hal yang bertentangan, namun saling melengkapi. Kenapa kok dianggap saling melengkapi? Karena masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Ya, kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi bahkan sampai dawuh, ya ini sama seperti halnya yang namanya laki-laki dan juga perempuan. Malam dan juga siang itu sama seperti halnya laki-laki dan perempuan, dengan artian nopo? Yang namanya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, bukanlah suatu hal yang sifatnya itu bertentangan. Jadi cara bahasa kasar, bahasa lawan jenis itu kurang tepat ya. Cara bahasa kasar lawan jenis itu kurang tepat. Taunya beliau seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya fungsinya laki-laki dan juga perempuan itu memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Makanya tidak heran, jangan sampai disalahpahami. Ada di luaran sana yang memahami kama tara al-ba'dha minal jinsaini yata'assabu li jinsi ta'assuban a'ma khalian min fahmi tabi'atil alaqah bainadz zakari wal unsa. Oleh karena itu tadi, kalau ada orang yang sampai sifatnya itu memiliki ta'assub,
Ta'assub itu terlalu fanatik terhadap golongan. Yang laki-laki terlalu fanatik terhadap laki-laki, yang perempuan terhadap fanatik terhadap perempuan, mengunggulkan terhadap golongannya masing-masing. Maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bisa dipastikan dia adalah orang yang buta, yang sifatnya tidak bisa memahami terhadap tabiat hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Itu sama. Jadi saling melengkapi, bukan saling berlawanan. Ini gue ngerti. Maka dalam ayat lain kan Allah Ta'ala dawai wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Beliau tegas fala taj'alil laila diddan lin nahar walan nahara diddan lil lail. Maka jangan kamu jadikan malam itu sebuah hal yang bertentangan dengan siang, juga jangan kamu jadikan siang sebuah hal yang bertentangan terhadap malam. Wa kadzalika la taj'alil dzukura diddan lil unusa walal unusa diddan lit dzukurah. Jangan kamu jadikan sifat laki-laki itu merupakan sifat yang bertentangan dengan perempuan, juga sifat perempuan jangan jadikan sebagai sifat yang bertentangan dengan sifat laki-laki. Ya. Jadi dua hal yang berbeda itu bukan mesti sebuah hal yang bertentangan, tapi bisa juga itu merupakan sebuah hal yang sifatnya saling melengkapi. Pun niku ngoten, itu arti daripada waja'alna laila wan nahar. Ayatain Allah Ta'ala menjadikan yakni Allah Ta'ala menjadikan dengan arti menciptakan terhadap siang dan malam dijadikan sebagai dua ayat, dua pertanda. Dua ayat atau dua pertanda. Tengeriki beliau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang namanya siang dan juga malam ini gak perlu didefinisikan. Kowe kabeh ngerti maknanya. Artinya ada suatu hal yang sifatnya itu lebih bisa difahami daripada sebuah definisinya. Wong iki rasa dijelas nih definisinya siang sampai malam apa wis ngerti. Paham ya? Tapi kalau mau didefinisikan yang namanya siang itu ya berarti dimulai dari ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mahibus syamsi an nisfil qarratil al-aradiyah. Ya, al-lailu huwa mahibus syamsi an nisfil qarrati al-aradiyah wan naharu huwa syurubus syamsi ala nisfil qarrati al-aradiyah. Yang namanya siang yaitu merupakan munculnya matahari atas setengahnya perjalanan bumi. Kalau malam berarti sebaliknya. Dimulai dari ya Allah ya Rabbi ya Karim terbenamnya matahari hingga selesainya perjalanan setengahnya bumi. Itu yang namanya siang dan juga malam. Dan Allah Ta'ala menjadikan yang namanya siang dan juga malam itu karena ingin menjadikan bagi setiap keduanya sebuah hikmah tersendiri. Ya, ada malam, ada siang itu karena ada hikmahnya sendiri-sendiri, ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan yang namanya ayat ini iling-ilingan. Jadi nang Al-Qur'an itu Pak. Nang Al-Qur'an itu banyak kalimat yang namanya ayat. Balik ini mana? Di dalam Al-Qur'an banyak sekali penyebutan lafaz atau kalimat ayat. Lah kalian semua itu harus tahu makna daripada ayat sendiri itu apa. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, arti ayat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an mulai awal sampai akhir itu ada tiga arti. Itu ada tiga arti. Arti yang pertama adalah seperti yang didawuhkan oleh beliau, tengah lagi didawuhkan tutlaku al-ayatu wal ayatu tutlaku ala salasati asya. Kalimat ayat yang ada di dalam Al-Qur'an itu artinya pasti salah satu dari tiga yang akan saya sebutkan.
Yang pertama, arti daripada ayat adalah al-ayat al-kauniyah allati khalaqahallah fi kaunihi wa abda'ah. Jadi ayat yang pertama ini artinya adalah ayat kauniyah, pertanda yang sebangsa alam. Tak balik ini mana? Pertanda yang sebangsa alam yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan untuk menunjukkan agungnya kekuasaan Allah. Itu ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama maknanya adalah al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang sebangsa alam. Pertanda-pertanda yang sebangsa alam yang sifatnya itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan untuk menunjukkan keagungan kekuasaannya Allah. Itu ayat yang pertama. Ya, termasuk daripada ayat yang dengan arti ayat ini, ayat kauniyah adalah ya ayat ini yang disebutkan dalam ayat ini. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Semua ini ayatnya, lafaz ayat itu dengan arti sebuah ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu al-kauniyah itu maknanya alam. Ayat yang sebangsa alam. Ayat yang sebangsa alam semesta yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan tujuan agar menunjukkan atas agungnya sifatnya Allah, kekuasaannya Allah. Itu makna ayat yang pertama. Nah, makna ayat yang kedua bisa diartikan yang namanya ayat itu adalah sebuah mukjizat. Ayat itu artinya terkadang diartikan sebagai mukjizat. Mukjizatnya seorang rasul. Bahasanya wa tutlaqu al-ayatu 'alal mu'jizati allati tusahibu ar-rusul wa takunu dalilan 'ala sidqihi. Jadi terkadang makna daripada sebuah ayat adalah mukjizat yang membersamai seorang rasul yang menunjukkan atas kebenaran risalah daripada seorang rasul. Itu arti ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, arti ayat yang ketiga adalah ayatul Quran. Jadi ayat-ayat Al-Quran. Termasuk daripada ayat yang maknanya mukjizat adalah seperti yang ada dalam surat Al-Isra ayat 59, wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Jadi an nursila bil ayat. Kita mengutus seorang rasul itu dengan adanya sebuah ayat. Ayat di sini artinya adalah sebuah mukjizat. Itu arti ayat yang kedua. Arti ayat yang ketiga yang terakhir adalah ayat di sini adalah maksudnya ayat-ayat Al-Qur'an. Wes, jadi kui iling-ilingan. Jadi makna ayat ini, lafaz ayat di dalam Al-Qur'an itu maknanya ya salah satu daripada tiga ini. Kalian bisa menyesuaikan dengan sesuai tuntutan qarinahnya lafaznya itu tadi. Pun. Jadi ayat yang pertama itu artinya adalah ayat kauniyah, ayat yang sebangsa alam. Yang kedua, ayat itu artinya adalah ayat mukjizat, sebuah mukjizat yang membersamai seorang rasul. Yang ketiga, ayat di sini artinya adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, sekarang kita bahas wa ja'alnal laila wan nahara ayatain. Saya menjadikan atau menciptakan malam dan juga siang dua pertanda. Nah, berarti artinya yang di ayat ini adalah ayatnya adalah ayat-ayat al-kauniyah. Ayat-ayat atau pertanda-pertanda yang sifatnya sebangsa alam semesta yang diciptakan oleh Allah dengan tujuan untuk menunjukkan atas keagungan kekuasaannya Allah. Pun kembali lagi kepada pembahasan yang namanya malam dan juga siang. Seru ya. Yang namanya malam dan juga siang, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Allah Ta'ala ciptakan dengan memiliki hikmah dan juga fungsinya masing-masing. Dengan ciri khasnya juga masing-masing. Ciri khasnya malam adalah apa? Ciri khasnya malam adalah petang. Kalau ciri khasnya siang adalah padang yang bahasanya terang benerang. Lah itu juga sama-sama memiliki hikmahnya tersendiri. Makanya kalau kita lanjutkan di dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ayatnya ini
adalah seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala meredaksikan wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah Ta'ala menjadikan zulumat, ya, beberapa hal yang sifatnya itu gelap, wan nur, dan juga cahaya. Maka sesungguhnya hikmah daripada malam adalah kita bisa bersembunyi di dalam kegelapannya, dan hikmah daripada sebuah siang kita bisa bersembunyi atau istilahnya memanfaatkan di dalam cahaya. Maka yang namanya sebuah zulmah, sebuah kegelapan, itu merupakan memiliki hikmah yang berupa sakanun wastiqrarun warahatun. Jawabnya Syekh. Jadi yang namanya gelap itu membawa terhadap sebuah ketenangan, ya. Kemudian membawa terhadap yang namanya sebuah rohah, kita istirahat. Cocok banget, penak banget. Di dalam sebuah kegelapan kita merasakan yang namanya sebuah ketenangan dan juga sebuah kerehatan atau istirahat. Oleh karena itu, di dalam malam, otot-otot seorang manusia itu semua tenang daripada sebuah cahaya. Sehingga yang namanya badan ini bisa mengambil terhadap sifat rehatnya. Nah, bengi awak dhewe gawe istirahat iku enakan. Gawe turu enak karena memang sifatnya gelap itu memang untuk sebuah ketenangan dan juga rehat. Mulanya Kanjeng Nabi pun itu sampai dawuhnya seperti ini. Atfi'u al-masabiha idza raqadtum. Matikanlah lampu kalian semua di waktu malam kalau kalian itu mau tidur. Kowe lek bengi, lek kate turu, dawuhnya Kanjeng Nabi, itu paten ana lampune. Napa? Tidurnya itu dimatikan lampunya. Tujuannya itu tadi karena untuk menyesuaikan agar yang namanya otot-otot yang ada pada badan kita itu ketika tidak tersinari oleh sebuah cahaya apapun, cahaya matahari, cahaya lampu, itu akan merasakan sebuah ketenangan dan juga kerehatan. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Jadi atfi'u al-masabih idza raqadtum. Lek turu iku patenon lampune. Ya, tapi ya kecuali lek kadang yo enek to, Pak. Ana wong sing kadang ku lampune iku ora iso turu, lek lampune malah mati. Jaluke iku njaluk padang. Yo enek model menungso kaya ngono ya. Tapi yang lebih baiknya, sekali lagi, lebih baiknya adalah atfi'u al-masabi idza raqadtum. Dawuh Kanjeng Nabi itu lek awakmu turu paten ana lampune. Kalau dawuh para ulama kemungkinannya dua. Yang pertama, kalau zaman dulu itu kan sing jenenge lampu itu kan pakai cahaya, pakai nopo iki jenenge, pakai api. Lah itu kalau api itu kalau nggak dimatikan bahaya. Kalau kamu tinggal tidur bisa-bisa kebakaran. Itu kalau zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya istilahnya ya memang pertama ya lebih baiknya memang dimatikan. Oh, hemat listrik, mau tinggal turu ae kok nyapon dadak lampune diurupno. Tapi satu sisi yang paling sesuai dengan hikmahnya, ini sesuai didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, tujuan daripada kesunahan dimatikannya lampu di malam hari bukan hanya itu yang sudah disebutkan, tapi untuk merehatkan otot-otot yang ada di dalam kita, diri kita, badan kita, karena yang namanya sebuah kegelapan itu menjadikan otot-otot kita itu menjadi rehat, dan kegelapan itu merupakan tempatnya sebuah ketenangan dan juga kerehatan. Jadi cocok menurut Pak. Pon niku matan. Lah, beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh seperti ini, menarik banget. Fi hinin naro al-kasirina yadunnuna annal adwa al-mubahhira allati naraha al-an madharun hadariyun wa hum ghafilun 'anil hikmah minal lail wa hiya dhulmatuha. Niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Pak. Ini menarik banget ini, Bu. Di satu sisi kita itu melihat bahwa anggapannya orang-orang
yang mengatakan bahwa indah dan gemerlapnya lampu-lampu di waktu malam itu dianggap sebagai kemajuan peradaban. Tapi mereka semua lupa bahwa hikmah terbesar daripada sebuah malam adalah kegelapannya. Jadi kalau mereka menganggap bahwa gemerlapnya lampu yang begitu indah dinyalakan di waktu malam hari itu mereka anggap sebagai kemajuan peradaban, namun pada hakikatnya mereka itu lupa bahwa yang namanya sebuah malam hikmah terbesarnya adalah kegelapannya. Jadi kegelapan itu bukan suatu hal yang sifatnya kemunduran dalam peradaban, atau kalian anggap sebaliknya lampu-lampu yang terang benderang gemerlap di waktu malam hari itu kalian anggap sebagai kemajuan peradaban. Bukan. Yang penting adalah satu, kalian jangan lupa bahwa hikmah terbesarnya malam adalah kegelapannya. Hikmah terbesar daripada malam adalah kegelapannya. Nah, sedangkan yang namanya cahaya terang benerang itu hikmah terbesarnya adalah agar kita bergerak, agar kita beraktivitas. Cahaya niku padang ini Pak. Itu tuntutannya adalah kita bergerak, kita beraktivitas. Sehingga barang siapa yang mampu beristirahat secara sempurna di waktu malam, niscaya dia akan masuk pagi dalam keadaan dia sudah bersemangat untuk melakukan segala aktivitasnya di siang hari. Ya, dan seseorang manusia tidak akan mampu beraktivitas secara sempurna di siang hari kecuali kalau dia itu sudah mengambil kekuatannya yang sempurna dan merehatkan seluruh anggota badannya di waktu malam hari. Kalau sudah seperti itu, bangun sudah semangat lagi. Nah, inilah dia kenangan-kenangan. Ini bukanlah suatu hal yang sifatnya terjadi karena sebuah kebetulan atau istilahnya terjadi dengan sendirinya, tapi memang ini merupakan sebuah nikmat-nikmat dunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala terhadap kita. Paham ya? Jadi itu yang namanya malam dan juga siang itu memiliki hikmahnya tersendiri, memiliki fungsinya masing-masing. Jadi bengi itu digawe turu, isu itu digawe tangi dan beraktivitas. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sekarang itu banyak. Monggo Mas Ayus. Nah, sekarang itu permasalahannya adalah ketika yang namanya malam itu justru malah dijadikan sebagai waktu untuk beraktivitas. Malam digunakan sebagai waktu beraktivitas. Contoh kecilnya adalah orang-orang yang bekerja sebagai satpam. Nah, orang-orang yang bekerja sebagai satpam itu malah kerjanya bengi. Awan malah digawe turu. Nah, piye? Berarti kan seolah-olah bertentangan dengan hikmah yang sudah Allah Ta'ala ciptakan. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa idza ma wujida amalun la yu'adda illa billaili kal hirasah masalan. Kalau toh andaikan ada sebuah aktivitas yang tidak bisa dilakukan kecuali di malam hari, seperti contoh menjadi satpam, najidu al-haqqo subhanahu wa ta'ala yaftahu lana baban linakhruja min hadhil qaidah al-ammah. Maka sebenarnya Allah Ta'ala pun sudah menyebutkan dan menjelaskan hal ini, ya, agar seseorang itu keluar dari kaidah yang umum, keluar daripada sebuah kebiasaan. Maka Allah Ta'ala dawuh di dalam surat Ar-Rum ayat 22, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Ya, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar, dan termasuk daripada ayat-ayatnya Allah, pertanda-pertandanya Allah adalah tidurnya kalian semua di waktu malam dan juga di waktu siang.
Maka Allah Ta'ala menjadikan siang itu juga ternyata waktu untuk tidur. Jadi jangan dikira malam itu gur malam tok yang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai tempatnya tidur. Tapi siang pun juga Allah Ta'ala jadikan sebagai tanda, merupakan sebagai tempat bagi kita untuk tidur. Maka Allah Ta'ala memberikan sebuah kesempatan, memberikan sebuah keringanan untuk beberapa orang tertentu yang tidak bisa melakukan tidur di waktu malam hari, agar dia bisa tidur di siang hari. Cuma sehingga pelana dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, hal yang seperti ini ketika kok seseorang itu keluar dari kebiasaan umumnya bahwa malam digunakan untuk tidur, siang digunakan untuk melakukan aktivitas, maka bukan berarti hal ini sebuah hal yang sifatnya merusak terhadap kaidah awal bahasanya. Ini tidak bisa digunakan sebagai merusak terhadap kaidah awal. Bon. Niku menjelaskan mengenai tentang permasalahan ayatul laili wan nahar. Jadi hikmahnya gede banget Pak. Gusti Allah minta malam itu agar kita itu bisa beristirahat. Agar kita bisa beristirahat. Dan yang lebih sangar lagi, ini saya juga baru paham dari dawahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Termasuk daripada keagungannya Allah Ta'ala. Termasuk daripada kenapa nih? Termasuk daripada keagungan yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita, ternyata bukan hanya istirahat di waktu malam hari dengan cara Allah Ta'ala menciptakan sebuah kegelapan, tapi ternyata juga ada hal yang sifatnya lebih agung. Dawahnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, Allah Ta'ala menciptakan di dalam diri manusia rad'un ikhtiyariyun wa rad'un qahriyun. Allah Ta'ala menciptakan di dalam tubuh seorang manusia dua kendali. Yang pertama, kendali yang sifatnya itu ikhtiar, dan kendali yang sifatnya itu qahri. Kendali yang sifatnya ikhtiar itu dengan arti adalah ketika seseorang itu sudah bekerja keras, ya, bekerja keras, benar-benar mengeluarkan seluruh tenaganya, maka seorang manusia itu akan merasakan yang namanya darahnya mengalir secara kencang dan nafasnya itu menjadi kencang pula, sehingga dia merasakan yang namanya capek yang bersungguh-sungguhan. Sehingga ketika seseorang itu merasakan yang namanya capek, akhirnya dia akan secara otomatis memaksakan diri dan tubuhnya untuk beristirahat. Jadi Gusti Allah nyiptakno sing jenenge pegel pun, capek pun dalam diri seorang manusia itu hikmahnya gede. Ben awak dhewe istirahat. Satu itu namanya rad'un ikhtiyari. Itu namanya rad'un ikhtiyariyun, atau sebuah pengendali yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam tubuhnya manusia agar mau beristirahat secara ikhtiyari. Secara ikhtiar itu secara pemilihan, ya, secara usahanya dia. Dan yang nomor dua, termasuk daripada keagungannya Allah Ta'ala di dalam diri kita adalah Allah Ta'ala itu terkadang, ngeri daunnya, ketika seorang manusia ngeri dawe amaratu al-qahri, pengendali yang sifatnya itu memaksa, adalah Allah Ta'ala menciptakan yang namanya tidur. Jadi tidur itu adalah pengendali yang sifatnya qahri atau memaksa. Maksudnya gimana? Ya, ini Allah Ta'ala itu menjatuhkan, memberikan sifat tidur, sifat ngantuk terhadap seorang manusia ketika seseorang manusia itu sudah benar-benar kecapean sampai dia sudah tidak mampu untuk menahan rasa kantuknya sendiri. Ya. Paham? Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk mengistirahatkan seorang manusia dari rasa capek. Karena terkadang manusia itu kadang sembrono. Karpan itu lah isok melek terus.
tujuannya ben iso kerja terus, ben iso aktivitas terus, gak ada itu kan seperti itu. Makanya Allah Ta'ala ciptakan yang namanya tidur sebagai ar-ratu al-qahri, sebagai pengendali yang sifatnya itu sangat memaksa. Itu tidak lain tidak bukan agar seorang manusia tahu terhadap batasannya dan dia tidak melewati batasannya. Menurut saya apa? Sebab dia butuh turu barang. Pun kalau anda bahasanya dawanya saya Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, beliau dawuh fal haqqu tabaraka wa ta'ala la yusallimu al insana li ikhtiyari. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak memasrahkan seorang manusia kepada dirinya sendiri, kepada pilihannya sendiri. Ya. Bal yulki alaihi an-nauma wa fuqdanal wa'yi wal harakati liyahmiyahu min hamaqatihi wa israfihi ala nafsihi. Tegas dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, akan tetapi Allah Ta'ala menjatuhkan terhadap diri seorang manusia rasa kantuk sehingga dia tertidur, ya, dan dia kehilangan pemahamannya dia dan bergeraknya dia. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar Allah Ta'ala menjaga seorang manusia dari kesembronoannya dan dari keterlaluannya seorang manusia atas dirinya sendiri. Ya, paham ya? Jadi artinya adalah satu, Pak. Menurut saya lek dijar-jarne, lek gak dikei sifat ngantuk karo Gusti Allah, isa-isa karepane awak iku digeret, terus dikongkon tangi, terus dikongkon aktivitas, terus dikongkon kerja terus. Pun itu dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi seperti itu. Itu arti daripada wa ja'alna laila wan nahara ayataini. Sekarang kita mulai membahas fa mahauna ayatal lail. Maka kami menghapuskan pertanda malam. Pertanda yaitu malam. Dawuhnya kalau yang ada dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Asyuyutinya kan dengan arti di waktu malam itu kami hapuskan cahaya. Ya, tapi secara tegas Syekh As-Sawi dawuh khalaqnahu ala hadhil lailah wa laysa murad annahu kana mudian summa muhyadu. Ya, jadi artinya itu memang malam itu diciptakan dalam keadaan gelap. Jangan difahami malam itu aslinya terang benderang kemudian cahayanya dihapuskan, tapi memang malam itu diciptakan dalam keadaan gelap. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, itu artinya seperti itu. Dilanjutkan lagi, wa ja'alna ayatan nahari mubsyiratan, dan kami jadikan pertanda yang berupa siang hari sebagai mubsyirah, sebagai suatu hal yang sangat terang benderang. Kalau di sini didakwakan arti mubsyirah sendiri itu sebenarnya adalah absara yubsiru, itu artinya sebenarnya melihat. Napa? Artinya melihat. Ini pentingnya kita memahami secara lahiriahnya dulu. Jadi awak dewi itu mengartikan secara letter lah, atau bahasanya pakem, mengartikan secara pakem. Maka saya yakni Allah Ta'ala menjadikan ayat atau pertanda yang berupa siang itu sebagai suatu hal yang melihat. Jadi siang dikatakan sebagai suatu hal yang melihat. Itu kalau kita mengikuti tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh melihat itu dengan arti bercahaya. Nah, melihat itu dengan arti bercahaya. Karena yang namanya cahaya itu merupakan sebab daripada hasilnya sebuah penglihatan. Wong bisa jelas itu karena tidak lain tidak bukan karena ada cahayanya. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan ayatun nahari mubsirah, ayatnya siang hari itu sebuah hal yang melihat. Itu diartikan karena para penghuni siang hari itu semuanya bisa melihat. Ay ahluha busorok,
orang-orang yang berada di dalam siang hari itu bisa melihat karena ada cahaya di dalamnya. Secara garis globalnya seperti itu. Cuma begini, ini ada pengungkapan yang sangat istimewa daripada Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau itu dawuh seperti ini. Kalau dalam ayat ini didawahkan wa ja'alna ayatan nahari mubsirah. Ayat atau pertanda yang berupa siang hari itu dijadikan sebagai suatu hal yang sifatnya itu bisa melihat. Dalam ayat lain niku didawahkan falamma ja'athum ayatuna mubsiratan, ya. Maka ketika datang terhadap mereka ayat-ayat kami, pertanda-pertanda kami dalam keadaan melihat, maka fanusiba al-basaru ilal ayat. Maka Allah Ta'ala menisbatkan di dalam ayat ini, surat An-Naml ayat 13, Allah Ta'ala menisbatkan lafaz al-basar, melihat, itu dinisbatkan kepada al-ayat. Seperti halnya dinisbatkannya lafaz al-basar kepada lafaz an-nahar, siang hari. Tak simpulno gampang. Yang namanya an-nahar, siang hari, itu dinisbatkan oleh Allah Ta'ala dinisbahi dengan kalimat basar. Basar itu maknanya melihat. Siang itu diberi penisbatan yang namanya al-basar, melihat. Dalam ayat lain Allah Ta'ala juga mendauhkan bahwa al-basar, melihat, itu merupakan pertanda atau ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Sehingga ini beliau secara jelas mengatakan wa hadhihi mas'alatun hayyarat al-bahisina fi falsafatil qaul wa dhawahirihi. Ini merupakan sebuah permasalahan yang membuat bingung terhadap orang-orang yang membahas mengenai falsafah alam semesta ini. Ini kan menjadi pembahasan di dalam ilmu sains. Sakjane ya apa hakikatnya orang melihat itu bagaimana? Melihat itu gara-gara ada cahaya yang berpindah dari penglihatan ke perkara yang dilihat atau bagaimana? Kalau anggapan orang-orang barat adalah seperti ini. Orang-orang barat itu menganggap fakanu yadununa annaka taral asya'a idzan taqala asyu'a'u min ainika ilal mar'i fatarahu. Kalau anggapan orang-orang barat itu mengatakan bahwa orang itu bisa melihat gara-gara ada cahaya yang berpindah dari mata kepada suatu hal yang dilihat, baru bisa melihat. Kayak enak ya Pak, nang sains enak Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi anggapan orang-orang barat, orang itu bisa melihat gara-gara ada cahaya yang berpindah pertama dari mata menuju perkara yang dilihat. Apakah benar seperti ini? Wong itu iso ndelok gara-gara ada cahaya yang ke mata. Jadi mantul bahasane ngoten nggih. Dari cahaya matahari atau cahaya lampu itu mengenai terhadap mata, kemudian berpindah kepada suatu hal yang dilihat. Itu kalau anggapannya orang barat. Lalu apakah benar? Apakah sudah sesuai dengan ayat Al-Qur'annya? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ila an jaa al-alimu al-islami Ibnul Haisam alladzi nawwarallahu basiratahu wa hadahu ila sirri ru'yatil asya. Hingga ada seorang cendekiawan muslim yang namanya Ibnul Haisam. Ibnul Haisam ini kebetulan diberi sebuah keistimewaan oleh Allah Ta'ala. Dan diberikan petunjuk sama Allah Ta'ala mengenai pembahasan masalah ru'yatul asya, melihat segala sesuatu. Maka Ibnul Haisam ini berpendapat fa'awdaha lahum ma waqa'u fihi minal khata'. Ibnul Haisam ini menjelaskan terhadap mereka orang-orang barat yang mengatakan bahwa sebuah penglihatan itu karena adanya cahaya yang berpindah dari penglihatan kepada suatu hal yang dilihat, itu disalahkan. Itu disalahkan sama Imam Ibnul Haisam. Sampai-sampai beliau berkata, "Falau anna syu'a yantakilu minal aini ilal mar'i la amkanaka antara al asya'a fi dzulumati idza kunta fi dhawi." Gila Pak.
Jadi begini, andaikan yang namanya benar seperti itu, andaikan sebuah cahaya itu berpindah dari mata menuju sebuah perkara yang dilihat, maka seseorang akan mampu melihat segala sesuatu di dalam kegelapan, sedangkan dia posisinya di dalam sebuah terang benderang. Kenyataannya kan orang. Paham ora? Tak jelas nih, Man. Intinya adalah seperti ini. Ini untuk mengungkap sebuah kebatilan daripada ucapannya orang-orang barat yang mengatakan bahwa orang bisa melihat itu gara-gara sebuah cahaya yang berpindah dari penglihatan menuju perkara yang dilihat. Kalau memang benar kamu berpendapat seperti itu, maka kamu bisa melihat suatu hal yang berada di dalam kegelapan, sedangkan kamu berada di dalam sebuah terang benderang. Tak contoh ini. Untuk menunjukkan kebatilannya ucapannya mereka ya. Kan mereka kan pendapatnya kan ngomong kan gini tuh. Yang namanya orang itu bisa melihat gara-gara ada cahaya yang diterima oleh mata, kemudian berpindah menuju perkara yang dilihat. Kan no. Lah ini jelas salah. Kenapa kok salah? Terbukti kalau andaikan omonganmu yang seperti ini benar, coba kamu menaruh sepeda motor di dalam rumah kamu yang mati lampu, ya, peteng, dan kamu di luar yang posisinya terang benerang. Berarti kan untuk mata kamu itu menerima sebuah cahaya, tapi kamu tidak bisa melihat terhadap suatu benda yang ada di, katakan sepeda motor yang kamu taruh di dalam rumah kamu yang gelap itu tadi. Itu menunjukkan bahwa yang namanya penglihatan itu bukan perpindahan dari cahaya yang dari mata menuju kepada perkara yang dilihat. Jadi pendapatnya orang barat yang seperti itu jelas salah. Sehingga yang benar bagaimana? Idan asyu'a'u la ya'ti minal ain bal minasya al-mar'i walidzalika naro al-asya'a in kanat fi dawi wala naroha in kanat fi dhalami. Maka pada hakikatnya melihat itu bukan dari mata cahayanya, tapi memang dari suatu perkara yang dilihat itu sendiri. Paham ya? Dari suatu hal yang dilihat itu sendiri, sehingga kita bisa melihat sesuatu kalau dalam keadaan terang benerang dan tidak bisa melihat sesuatu dalam keadaan gelap gulita. Sebaliknya tentang urusan kitanya, awak dhewe masih nang jerone diwale ya, semisal awak dhewe itu kondisinya berada di dalam kegelapan. Marangono suatu hal yang ada kita lihat itu berada di sebuah terang bener. Kowe nang jero omah sing peteng. Ora enek lampu. Tapi nang jobo iku ana motor dan ada cahaya. Kamu bisa melihat dan tidak sebaliknya. Pak monodeja. Sehingga dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi idzan at-ta'bir al-Qur'ani wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan ala mustawan alim minad diqqah wal i'jaz. Beliau dawuhnya seperti itu. Maka redaksi Al-Qur'an yang membahasakan wa ja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan siang sebagai suatu hal yang bisa melihat, ya, suatu hal yang bisa melihat, itu merupakan sebuah redaksi yang sangat dalam, dalam. Ya, artinya untuk mengungkap fakta omongannya orang barat itu tadi, itu untuk membuktikan bahwa yang namanya masalah melihat itu karena urusan cahaya di dalam perkara yang dilihat, bukan tentang permasalahan kepada cahaya yang ada pada mata. Yes. Ini jeru Pak, ini awak dhewe lek Kak ngrungokne to maca dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi ndak bakal paham. Lita betahu fadlan min rabbikum. Kita lanjutkan. Lita betahu fadlan min rabbikum. Oke begini.
Kita lanjutkan lagi. Jadi memang kenapa kok redaksinya Al-Quran, kita kembali ke yang sebelumnya. Redaksinya Al-Quran, famahawna ayatal laili, itu ada yang terlewat dikit. Kami menghapuskan pertanda yaitu malam. Jadi kan dawe Syekh Mutawalli dawenya Syekh Asawi, Thomasna nuraha bidzolam. Kami menghapus cahayanya malam dengan sebuah kegelapan. Itu karena memang ada pendapat yang mengatakan seperti yang dilakukan dalam Syekh Fakhrul Razi, beliau dawuh yurwa annasyamsa wal qamara kana sawaan fil nuri wadhu. Dulu diceritakan bahwa yang namanya matahari dan juga bulan itu memiliki cahaya dan sorot yang sama. Jadi ada nur, ada dhaw, ada cahaya dan juga sorot yang sama. Antara matahari sama rembulan itu sama-sama memiliki cahaya dan juga sorot yang sama. Lah, kan kode-kode tuh, matahari dan bulan itu kan juga memiliki cahaya. Iya benar. Lah iya mengeluarkan cahaya tuh. Sama seperti yang Syams. Matahari pun juga memiliki cahaya. Jadi dulu diceritakan bahwa yang namanya malam dan juga siang itu memiliki cahaya dan juga sorot yang sama. Jadi matahari pun dulu itu rembulan pun bulan pun dulu itu juga umpama oleh bumi itu sama persis dengan matahari. Cuma fa'arsalallahu Jibril alaihi salatu wassalam fa'amar janahahu ala wajhil qamar fatamasa anhu ad-dawha. Kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril, ya, sehingga malaikat Jibril itu menjalankan sayapnya di atas muka rembulan sehingga menghapus dari rembulan itu sorotnya. Paham ya? Jadi Allah itu mengutus dumateng malaikat Jibril supaya malaikat Jibril itu akhirnya menjalankan sayapnya di atas muka rembulan sehingga menghapuskan sorot yang dimiliki oleh rembulan. Jadi rembulan itu bercahaya namun tidak bersorot. Paham ora? Nah, matahari kan ini kan juga bercahaya tapi juga sorotnya itu sangat terang beneran. Tapi rembulan itu hanya memiliki cahaya tapi tidak memiliki sorot yang begitu terang beneran. Bingung aja. Kita lanjutkan lagi. Litabtahu fadlan mir rabbikum. Kurang sedikit. Litabtahu fadlan mir rabbikum, agar kalian semua itu mencari anugerah dari Tuhan kalian semua, mencari rezeki anugerah dari Tuhan kalian semua. Dawuhnya Syekh Jalaluddin Asyuti bil kasbi, dengan cara bekerja. Kenapa kok bekerja itu di siang hari? Ya seperti yang tadi, ai anasaya wa talaqar rizqi la yakun illa bin nahar, yang namanya beraktivitas dan mencari rezeki, bekerja itu tidak ada kecuali di waktu siang hari. Oleh karena itu Allah Ta'ala ya Allah ya Rabbi ya Karim talaba lidzalika ata talabu fadillahi wa rizqihi ba'da ayatin nahari. Wa ma'lumun anal insan la takunu lahu harakatun nasyatiyatun wa iqbalun ala sa'i wal amal illa idza kana murtahan wa la tatawaffaru lahu ar-raha illa binaumil laili. Dawuhnya Syekh Syahrawi. Jadi ini merupakan satu kesatuan. Uang iku iso golek fadl atau anugerahnya Allah Ta'ala, rizkinya Allah Ta'ala di waktu siang, tidak lain tidak bukan ketika seseorang tersebut itu sudah rehat di waktu malam hari, dia melakukan yang namanya sebuah bahasa nih, dia benar-benar beristirahat secara utuh di waktu malam hari. Satu kesatuan. Jadi orang iso Pak Megur siang itu benar-benar mencari rezeki karena posisinya itu sangat terang benderang, tapi waktu malam dia tidak tidur. Ora iso.
jelas ngenek ngantuk turu pegel. Paham ya? Itu merupakan satu kesatuan. Ini ayatnya Allah Ta'ala. Melano dawuhnya wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi. Melano wa amalun nahar la yatimmu illa bi rahatil lail. Ya, segala aktivitas kerja di waktu siang hari itu tidaklah sempurna kecuali dengan istirahat di waktu malam. Ini itu istirahat, Pak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekali lagi ya, kenapa kok itu seperti itu? Ya karena memang semua itu memiliki fungsinya masing-masing. Dawuhnya Syekh Al-Asy'arawi, karena kalau di waktu siang benerang itu memang li'annan nur mahallun lil harakah. Karena di waktu siang yang terang benderang itu tempatnya untuk waktunya untuk beraktivitas. Lek padang maduke waktunya beraktivitas. Wala yumkinu lil insani ay ya'mala illa ba'da rahatin. Orang itu nggak bisa beraktivitas secara sempurna, secara semangat di waktu siang hari kecuali kalau dia sudah beristirahat. Warahatu la takun illa fi dzulmatil lail. Dan yang namanya istirahat itu tidak bisa dilakukan kecuali di dalam kegelapan malam. Itu seperti itu. Kurang sedikit terakhir, wali ta'lamu adadas sinina wal hisab. Tujuannya adanya siang, adanya malam adalah untuk kalian semua mengetahui bilangannya tahun dan hisab, hitungan-hitungan waktu. Napa? Hitungan-hitungan waktu. Artinya seperti ini. Pergerakan kita di dalam hidup ini bisa kita pastikan akan ada yang namanya sebuah hitungan-hitungan. Ada nih, ada yang namanya sebuah hitungan. Melano, maka tengeriki didauhaken, maka dengan adanya matahari di waktu siang ada matahari. Maka fabisyamsi fasyamsu la tu'rafu biha illal yaum alladhi anta fihi haitsu yabda'ul yauma bisyuruqiha wa yantahi bi ghurubiha. Dengan adanya matahari di waktu siang hari, kita akan mengetahui bilangan daripada hari itu sendiri. Lek kepingin ngitung hari, itu ya caranya dengan matahari. Amma bil qamari, kalau dengan bulan, fatastatiu hisabal ayyam wasyuhur. Tapi kalau dengan bulan itu kita bisa menghitung hari dan juga bulan. Ini kok bahas Pak? Perlu aslinya perlu bahas. Ini adanya sanah hijriyah wa sanah al-masihiyah. Tahu bahasanya wong apa sih bahasanya? Iya, hijriyah dan juga masehi. Saya atau Masihi. Iki sakjane ngono surat Yunus. Iki sakjane pembahasan lebih lengkap dan konkretnya dibahas di surat Yunus. Yaitu dalam surat Yunus ayat 5, huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Ini surat Yunus ayat 5. Jadi paling enak nanggur, tapi kalau diterangkan sekarang, tapi cuma mengutipnya dari ayat itu. Delon. Oleh Gusti Allah dawuh wis jancuk wocok tenan ambek ayat Quran ini sangatlah cocok dengan kenyataan. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan matahari sebagai dia. Dia itu artinya cahaya yang penuh dengan sorot. Napa? Cahaya yang penuh dengan sorot. Wal qamara nura, dan Allah Ta'ala menjadikan rembulan sebagai cahaya. Nura itu hanya sebuah cahaya yang tidak bersorot. Sesuai kan dengan kenyataan. Lek isuk
siang hari yang namanya matahari itu penuh dengan cahaya dan mengeluarkan sorotnya yang terang benar, ya kan? Beda ketika dengan di waktu malam hari. Rembulan itu juga bercahaya ya, mengeluarkan cahaya juga, ya ber. Cuma dia tidak memiliki sorot yang terang benar. Jadi uang zaman biyen sebelum adanya listrik, sebelum adanya lampu, ya merasakan yang namanya cahaya bulan itu juga mereka rasakan, artinya rodok padam. Tapi karena tidak memiliki sorot sehingga tidak seterang benerang di waktu siang. Itu redaksi Al-Qur'annya perlu Pak. Waladzi ja'ala syamsa diya wal qamara nur. Dilanjutkan lagi dengan ayat 5 surat Yunusnya itu wa qaddarahu manazila. Dan Allah Ta'ala menjadikan rembulannya itu sebagai beberapa tempat. Beberapa tempat ini dengan artian yang namanya bulan itu kan memiliki buruj. Memiliki yang namanya buruj. Buruj itu apa ya? Kayak Scorpio, rasi bintang. Nah, apa bahasanya? Rasi bintang. Berputaran rotasinya bulan, bahasanya seperti itu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan bulan itu memiliki beberapa tempat persinggahan. Sehingga waqaddarahu manazila. Allah Ta'ala menjadikan yang namanya bulan itu sebagai tempat-tempat, ada beberapa tempat istirahatnya. Lita'lamu adada sinina wal hisab, agar kalian semua bisa tahu dengan bulan itu tahun-tahun dan juga hitungan. Jadi kita butuh pede, Pak. Hitungan yang benar, hitungan tahun yang benar itu bukan dengan hitungan matahari, tapi dengan hitungan rembulan. Ini Allah Ta'ala sih jauh. Nah, mongko awak dewe kan orang luwih paham hitungan masehinya daripada hitungan hijriyah. Ya awak dewe bulan-bulan awak dewe karo bulan-bulane hijriyah ae ora apal. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, kan ora apal dewe. Padahal itu merupakan sebuah takarannya syariat. Para ulama tahu takarannya syariat ini semuanya adalah dengan hitungan bulan, dengan rembulan atau istilahnya hijriyah. Dua ya kan, kue kan aslinya terang sebab dewi aslinya. Tak terang jenis ringkas saja ringkas. Sebenarnya begini. Jadi menurut Al-Qur'annya perhitungan kan, kalau perhitungan Masehi itu kan perhitungan yang sifatnya menggunakan matahari. Itu sama sekali tidak tepat. Sama sekali tidak tepat. Karena apa? Matahari itu hanya bisa digunakan untuk mengetahui hari dan hitungan-hitungan yang ada di dalam hari. Tidak bisa digunakan untuk mengetahui hitungan bulan dan juga tahun. Satu. Yang bisa digunakan untuk mengetahui hitungan-hitungan bulan dan juga tahun dan juga hari adalah bulan. Wah, ini sebuah kesepakatan. Bahasanya beliau, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana tadi bahasanya beliau? Oh ini, tahunya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau tahu seperti ini. Bahwa para ulama itu semuanya sudah sepakat. Ini gitu. Pak hilang Pak. Bahwa semua ulama falak itu sepakat bahwa yang paling tepat untuk digunakan sebagai untuk mengetahui bulan dan juga tahun adalah rembulan. Ini sama persis yang dilakukan oleh Allah Ta'ala. Lah kembalinya lagi begini, kita tak cerita. Jadi hijriyah itu
hitungan hijriah itu hitungan yang sifatnya baru. Hitungan yang sifatnya baru, yaitu yang membuat kalender hijriah itu kalendernya hitungannya hitungan 1400 sekarang ini itu adalah Sayyidina Umar yang disepakati oleh para sahabat-sahabat yang lain seperti Sayyidina Ali bahwa harus dihitung dengan kalender hijriah, dihitung semenjak Kanjeng Nabi itu hijrah. Namun di dalam kalender hijriah itu ada 12 bulan yang mulai dari Muharram itu sampai terakhir itu bukan buatannya Sayyidina Umar. Bulan Muharram dan juga seterusnya itu bukan buatannya Sayyidina Umar, tapi memang itu merupakan sebuah tuntunan dari syariat kita. Ya, Allah Ta'ala sepakat bahwa Allah Ta'ala sampun dawuh bahwa jumlahnya bulan itu ada 12 bulan. Wah, tahu Pak, karena diceritakan begini. Karena didawuhkan seperti ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Karena didawuhkan oleh para ulama. Jadi ceritanya wong-wong Yahudi Nasrani itu nakal. Nakalnya seperti ini. Bulannya kita yang ada 12 mulai dari bulan Muharram dan seterusnya. Itu seringkali tidak sesuai dengan kalender mereka yang pakai acuan matahari. Selisihnya 11 hari. Dalam 1 tahun selisih 11 hari. Bayangin. Dalam 1 tahun selisih dalam 11 tahun selisih 11, dalam 1 tahun selisih 11 hari. 11 hari lebih sekian. Dan sehingga perbedaan 11 hari ini sangat mempengaruhi terhadap pola perdagangan mereka. Bahwa yang namanya bulan haji itu kan di dalam mulai dari bulan Syawal. Yang dulu itu ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lah itu loh. Ini karena memang akan terus bergantian dengan bulannya mereka karena selisihnya 11 hari. Dan sehingga datanglah waktu bulan haji dalam keadaan itu tidak berada di musim kemarau. Sehingga mereka itu kan musim haji itu kan musim perdagangan. Itu kesempatan besar bagi mereka untuk berdagang. Tapi pada waktu itu karena selisih hari 11 hari sampai nopo ketika datang waktu haji musimnya berdagang, tapi mereka itu belum musimnya. Wis kamane ngomong ini wis. Lek sing jenenge musim dodolan buah ya. Wis wayahe berdatang bulan haji tapi mereka belum datang musimnya waktu panen. Ini sangat mempengaruhi. Maka hal tersebut menyebabkan mereka itu enggak terima. Sampai-sampai menambahkan bulan. Agar yang namanya bulan haji itu tetap di dalam bulan panennya mereka. Paham ya? Dan ini kemungkinan juga akan terjadi di zaman sekarang. Ada kan ruwet kadang. Wayahe poso tapi gurung wayahe libur kerja. Ya betul. Ini nanti lama-lama akan terus bergeser kayak zaman biyen. Bu zamane presiden sopo lali ya di dawuhi umi. Lek wis masuk bulan poso libur sabulan. Tuntutannya wong lek bulan poso kan piye to, Pak? Kerja iki rasanya kayak gak patek semangat ya. Iya betul. Lah ini akan terjadi. Mungkin akan terjadi bahwa karena perbedaan bulan, tuntutan keadaan bulan ini akan terjadi yang seperti ini. Wes, kita lanjut. Seruat mana ya? Jadi takaran yang benar adalah menggunakan bulan. Dan didahulukan Imam melanjutkan yang Imam. Adapun bulan Hijriah itu memang gawenane Sayyidina Umar dan juga disepakati oleh beberapa sahabat yang lain. Tapi urusan bulannya
itu mulai dari bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya, dan juga seterusnya, itu sudah ada dan sudah dipakai mulai zamannya Nabi Ibrahim. Mulai zamannya Nabi Ibrahim mulai saat dulu Nabi Isa. Yahudi itu kan Nabi Isa, ya kan? Jadi jauh sebelumnya kalender Masehi itu orang-orang Arab semuanya sudah menggunakan kalender yang namanya Muharram dan seterusnya. Cuma nggak ditulis, bahasanya nggak ditulis tahun-tahunnya, jumlah tahunnya nggak ditulis. Lah baru orang-orang itu terpengaruh. Ini disebutkan dalam tafsirnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Tapi dalam tafsirnya surat Yunus ayat 5-nya, baru orang-orang Islam itu mulai terpengaruhi oleh tahun-tahunnya orang Yahudi. Akhirnya mereka itu diwerui, ini loh caranya ngitung pakai kalender Masehi seperti ini loh. Hingga orang-orang Islam ini semuanya ya istilahnya terpengaruh dan sampai-sampai lali habis tanggalannya realita loh, ya. Iya bener. Wong saiki era nek sing apal, ngerti bulan Ramadan krono ya wong-wong jarine Ramadan, akhirnya ya ngerti ora kok sing ngerti tenanan aja krono tanggale ngono ora. Malah klub biar itu sampai nate Basul Masail nang besok Pasuruan. Wonten asmane Yai Badar. Yai Badar itu muridnya Yai Mahrus Lirboyo. Bukan muridnya Yai Mahrus. Yai Abdul Karim, pemuasisnya Lirboyo. Betapa yai-yai zaman dahulu itu sangat menghargai terhadap bulan-bulan Islam daripada bulan-bulan Masehi. Sampai-sampai dulu pernah suatu ketika Yai Badar itu disuruh nyeratakan, nulisakan sebuah surat. Biasa kan di akhir surat itu dikasih sebuah tanggalan. Beliau menulis tanggalannya dengan tanggalan bulan dan tahun Masehi. Baru kemudian Hijriahnya langsung ditegur. Kalau nulis itu tanggal dan bulan Hijriahnya dulu, baru al-muwafiq itu yang bertepatan dengan tanggal berapa Masehi. Ya seperti itu. Monggo awak dhewe iki sak wali. IPR Pak, gaya awak dhewe. IPR gaya awak dhewe. Saiki tanggal piro Rabiul Tsani ini ora ngerti. Soalnya saiki akhir-akhir bulan Rabiul Tsani saiki. Pon itu ngoten. Jadi kita alamu ada di sini nol hisab agar dengan adanya siang dan juga malam itu kita bisa mengetahui terhadap hitungan tahun dan juga hitungan. Jadi besok saya terangkan lagi insyaallah di surat Yunus ayat 5-nya. Wa kullu syai'in mana tadi terakhir? Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Niki lho sing wau tak dawono. Wa qawlu qaddaru manazila ay al-qamara li an-nabi tatabayyanu awailu syuhur wa huwa atakun nidamin hisabi yu'tamadu alaihi hatta an inda ulama'il falak wa ulama'il bahri wa ghairihim wa ulama'il bihari wa ghairihim. Jadi yang namanya bulan itu memang sebuah acuan akan kita mengetahui yang namanya tahun dan juga bulan dan juga hari. Ada yang sangat aku gak usah delok tanggalan. Itu delok bulan. Bulannya lek utuh itu berarti tanggal 15 Hijriah. Boleh. Nanti malam istilah karena ini memang terakhir ini. Nanti malam terakhir itu bulannya habis. Berarti tanggal 28, 29 atau bahkan 30. Nanti keluar sedikit. Itu berarti tanggal 1. Dan seterusnya. Oh bisa lihat tanggal lewat bulan itu langsung bisa. Ya. Nang ini dawuhnya beliau Syekh Muhammad Asy'arawi sampai sekarang yang namanya bulan itu merupakan alat yang tervalid
untuk menghitung yang namanya bulan sampai sudah disepakati oleh ulama falak. Ulama yang ahli falak itu cakrawala langit. Wa ulama bihar, ulama-ulama yang ahli dalam perlautan sepakat untuk menggunakan yang namanya bulan untuk mengetahui hitungan hari, bulan dan juga hitungan-hitungan yang lainnya. Niku ngaten. Karena yang namanya hidup ini nggak bisa tanpa tanggal, itu nggak bisa, harus ada tanggal. Terakhir, wa kullu syai'in fassalnahu tafsila, yakni segala sesuatu telah kami jelaskan secara terperinci sejelas-jelasnya. Pun nggih sampun. Pun niku ngoten. Kelanjutannya wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura ila huna wallahu a'lam bissawab. No. Ya bos, iliyang ya. Iliyang. Turu jam berapa? Kamu bisa naik Karena jam setengah 11 om yakin mantuk kenapa? Alhamdulillah.